pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Semuanya baik-baik? Ya, baik. Mudah-mudahan sampai saat ini kalian sudah berdoa mohon kepada Tuhan supaya kegiatan hari ini kalian kita semua dilancarkan dan diberkati Tuhan. Baik anak-anak, pada pagi hari ini Pak Guru akan kembali melanjutkan pelajaran matematika kita, yaitu ada dua pokok masalah yang akan dibahas dalam pelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama menentukan hasil dari operasi hitung campuran beberapa bilangan pecahan berbagai bentuk. Ulangi, menentukan hasil dari operasi hitung campuran beberapa bilangan pecahan dalam berbagai bentuk. Yang kedua nanti kita akan membahas mengenai menyelesaikan masalah-masalah kehidupan sehari-hari yang melibatkan operasi hitung campuran dari berbagai bentuk pecahan. Baik anak-anak, kita mulai saja. Yang pertama, kita akan menentukan hasil dari operasi hitung campuran beberapa bilangan pecahan berbagai bentuk. Ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mengerjakan soal latihan yang berhubungan dengan operasi hitung campuran. Hal tersebut adalah, ini sebenarnya sudah Pak Guru jelaskan dulu dalam prioritas operasi hitung, akan Pak Guru ulangi, ada 4 hal. 1. Operasi hitung yang berada dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu bila ada. Kalau nggak ada ya langsung kerjakan yang lain. 2. Operasi hitung perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan, dengan catatan tidak ada yang berada dalam tanda kurung. Yang ketiga, jika dalam soal terdapat operasi hitung perkalian dan pembagian sekaligus, maka dikerjakan urut dari kiri ke kanan, atau artinya mana yang ditulis terlebih dahulu, perkaliannya atau pembagiannya. 4. Jika dalam soal terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan sekaligus, maka dikerjakan urut dari kiri ke kanan. Nah, sekarang perhatikan contohnya. Contoh, nanti Pak Guru kasih 2 contoh. Contoh A nanti dan contoh B ya nanti ya. Sekarang kita bahas dulu contoh A. 3,5 kali dalam kurung 3/5 dibagi 20%, kurung tutup sampai yang titik, pecahan desimal. Artinya diminta nanti jawabnya dalam pecahan desimal. Maka dirubah menjadi 3,5 dikali kurung yang 3/5 dijadikan pecahan desimal menjadi 0,6 atau 0,60. Sama aja. Dibagi yang 20% dirubah menjadi desimal menjadi 0,20. 20% sama dengan 20/100 sama dengan 0,20. Sehingga jawabannya 3,5 ini dikerjakan dulu. Karena ini dalam kurung, maka ini harus dikerjakan dulu. Yang 0,60 dibagi 0,20 sama dengan 3, berarti 3,5 kali 3 sama dengan 10,5. Itu hasilnya untuk contoh 1. B. Contoh 2. 1,2 dikurang 0,5 dikali kurung 3/4 dikurang 0,45 kurung tutup ditambah 4/5 sampai dengan titik. Sama dengan yang contoh 1 tadi, diminta dalam pecahan desimal. Maka menjadi 1,2 dikurang 0,5 dikali, ini dalam kurung, ini nanti yang Pak Guru garis ini dikerjakan lebih dahulu, yaitu 3/4 jadikan desimal menjadi 0,75 dikurang 0,45 tetap 0,45 kurung tutup ditambah 0,8. 0,8 itu pengubahan bentuk dari 4,5. Yang Pak Guru coret ini, yang Pak Guru garis bawah itu kerjakan terlebih dahulu. 1,2 dikurang, ini kerjakan
1,2 dikurang 0,5 dikali, ini dikerjakan 0,75 dikurang 0,45 sama dengan 0,30 ditambah 0,8. Yang dikerjakan ini Pak Guru garis bawahi dikerjakan lebih dahulu, maka 1,2 tetap dikurang. Nah ini pengerjaannya 0,5 kali 0,30 sampai 0,15 ditambah 0,8. Lalu yang dikerjakan urut dari kiri ke kanan. Ada tambah, ada kurang, ada tambah. Kerjakan sini. Kita lanjutkan. Tadi 1,2 dikurang 0,15 ditambah 0,8 sama dengan, ini kerjakan dahulu karena ini ditulis sebelah kiri. 1,2 dikurang 0,15 itu ada 1,05 ditambah 0,8 sama dengan 1,85. Itu contohnya. Jadi yang Pak Guru garis bawahi itu artinya yang dikerjakan terlebih dahulu sampai menemukan jawabannya. Ya. Kemudian B, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan operasi hitung campuran dari berbagai bentuk pecahan. Langkah-langkahnya adalah, ini juga dulu pernah Pak Guru jelaskan, tapi Pak Guru ingatkan kembali ya. 1. Mengubah kalimat cerita menjadi kalimat matematika. Setelah kamu baca soalnya nanti, kamu pahami, lalu ubah dari cerita itu menjadi kalimat matematika, yaitu yang ada operasi hitungnya. 2. Menyelesaikan kalimat matematika yang diperoleh dengan cara dan langkah yang benar, sesuai dengan yang contohkan contoh 1 tadi. Lalu 3. Menjawab pertanyaan yang dimulai dengan kata jadi. Jadi apa nanti? Nah, contohnya ini. Nah, balik lagi sini. Contoh soal ceritanya. Ibu memiliki persediaan tepung terigu sebanyak 31/2 kg, disingkat kaki. Untuk keperluan membuat kue, ibu membeli lagi tepung terigu sebanyak 0,75 kaki. Setelah selesai membuat kue, tepung terigu yang tersisa sebanyak 3/5 kg atau kilogram. Pertanyaannya, berapa kilogram atau berapa kg tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue? Nah, kamu ulang-ulang membaca lagi, lalu pahami, lalu nanti tulis penulisan, baru kamu tulis kalimat matematika. Kerjanya mesti begitu. Jangan ada soal cerita yang kamu kerjakan hanya di bawah ini. Nah, ini jadinya juga nggak ada, itu nilaimu kurang, ya, harus lengkap. Penyelesaian kalimat matematika. Tadi persediaan ibu yang pertama 31/2 kg. Lalu ibu membeli lagi. Kalau membeli lagi itu kan berarti tambah yang punya ibu. Maka dijumlah dengan 0,75. Lalu sisanya berarti dikurang 3/5 sampai dengan ini. Pecahan diubah menjadi satu bentuk atau satu jenis. Misalnya contoh Pak Guru kasih contoh pecahan semua dirubah menjadi kalimat pecahan desimal, ya. 3,5 itu berasal dari 31/2 ditambah 0,75 dikurang 0,6. 0,6 itu berasal dari 3/5 setelah jadikan pecahan desimal. Yang Pak Guru garis bawahi kamu kerjakan dahulu. Mengapa? Karena penjumlahannya lebih kiri daripada pengurangannya. Tadi dikatakan di sini tadi dari kiri ke kanan. 4,25 itu dari mana Pak? Itu berasal dari 3,5 ditambah 0,75 dikurang 0,6 sama dengan 3,65. Jadi ini harus dijawab. Ini penting karena ini menjawab pertanyaan yang sini tadi. Jadi tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue adalah 3,65 kg. Nah, demikian anak-anak yang Pak Guru bisa berikan hari ini. Lalu
Pak Guru tidak mengirim foto materi dan tugas supaya kalian memperhatikan penjelasan Pak Guru melalui video ini, dan tugas Pak Guru juga sertakan dalam video ini. Sebelah sini ya. Tugasnya ini ada yang operasi hitung campuran ada 4, yang soal cerita ada 3 ya. Jadi ada 7 soal. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Demikian pelajaran yang Pak Guru berikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Nanti seperti kemarin, kalau ada kekeliruan dari penjelasan Pak Guru, setelah kalian membaca, mendengarkan, ada keliru segera laporkan ke Pak Guru supaya segera Pak Guru ralat atau koreksi. Ya, kemarin Pak Guru ucapkan terima kasih kepada beberapa Bapak Ibu orang tua khususnya dari 6B yang sudah mengoreksi dari kesalahan Pak Guru, dan kemarin juga Pak Guru sudah mengirim pembetulannya. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Jawabannya kirim. Ini ditulis soalnya, yang nomor 1 sampai 4 ditulis soalnya. Lalu jawabannya mesti seperti contoh Pak Guru. Tadi ada contoh 1 dan 2 tadi. Ini dan ini tadi ya. Nah, contoh 1 ini, contoh 2 ini ya. Tadi nanti lengkap jawabannya. Kemudian yang soal cerita nomor 5, 6 dan 7 sama. Contoh nanti tulis penyelesaian kalimat matematika dijawab. Lalu terakhir jadi. Nah, nanti ini akan menentukan poin-poin kalian yang diperoleh. Karena kita lihat soalnya 7 ya. Tapi nanti Pak Guru akan menghitung poin kalian ya. Kalau kalian jawab dengan benar, tetapi caranya tidak pakai cara, hanya singkat saja, artinya poinmu terpotong, nggak penuh maksudnya, walaupun benar. Tetapi yang terbagus kalau kalian menjawab benar, caranya lengkap juga benar. Nilai kalian bisa 100 nantinya ya. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin. Anak-anak, pelajaran yang Pak Guru kasih hari ini mudah-mudahan kalian dapat belajar dengan baik. Pak Guru ucapkan selamat mengerjakan. Salam sehat untuk kita semuanya. Tuhan menyertai dan memberkati kalian. Amin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian dapat mengikuti pelajaran Pak Guru. Pak Guru hari ini akan memberikan pelajaran matematika, tugas matematika tepatnya. Tapi sebelumnya Pak Guru minta maaf bila pada hari Sabtu yang lalu kalian banyak yang kecewa karena kalian gagal mengikuti pertemuan Zoom karena ada kesalahan teknik, dan pada waktu itu Pak Guru ada tugas di Banjarmasin, jadi Pak Guru tidak di sekolah. Baik anak-anak, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita dapat bertemu dengan entah itu Google Meet atau dengan aplikasi Zoom untuk kita bertemu bersama. Baik, hari ini Pak Guru tidak memberikan materi pelajaran, tetapi Pak Guru akan memberikan tugas sehubungan nanti karena Pak Guru mengenai matematika tentang operasi bilangan cacah dan operasi bilangan bulat serta operasi bilangan pecahan sudah selesai. Maka untuk persiapan ulangan hari ini Pak Guru akan memberi tugas, yaitu kamu buka bukunya, buku matematika kalian yang sudah kalian beli yang masih baru itu, matematika kelas 6, pada halaman 21 bagian B. Kamu kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Kalian sudah menyelesaikan pelajaran komputer? Baik, pada hari ini Pak Guru akan melanjutkan pelajaran kita dengan pelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang 3 pokok
utama dalam pembelajaran yang masih ada hubungannya dengan informasi penting dalam sebuah bacaan. Yang pertama nanti akan Pak Guru bahas mengenai penyusunan ringkasan dengan kalimat efektif. Yang kedua penyusunan kalimat komentar. Yang ketiga atau tanggapan. Yang ketiga membaca intensif bacaan. Baik anak-anak, yang pertama meringkas atau membuat ringkasan itu adalah menyajikan suatu bacaan yang panjang diringkas menjadi penyajian yang pendek dengan tidak menghilangkan unsur cerita tersebut atau urutan cerita tersebut, kronologi cerita tersebut. Jadi harus lengkap. Nah, kemudian dalam penyajiannya harus menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang mengandung unsur kaidah bahasa Indonesia, yaitu ciri-ciri kalimat efektif adalah memiliki unsur penting atau pokok, yaitu minimal ada subjek dan predikat. Menggunakan struktur bahasa yang tepat, SPOK atau SPK, subjek, predikat, objek, atau keterangan dan seterusnya, itu namanya struktur kalimat. Kemudian memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Nah, maka dalam menulis ringkasan harus kamu perhatikan juga bentuk paragraf, huruf besar, tanda baca dan seterusnya, itu namanya ejaan yang berlaku. Kemudian yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam meringkas, pemilihan kata juga yang tepat, harus memakai kosa bahasa Indonesia yang benar, yang tepat. Itu mengenai penyusunan ringkasan. Kemudian yang kedua, penyusunan kalimat komentar. Komentar yang kita kenal juga dengan tanggapan itu meliputi dua menurut Pak Guru. Komentar terhadap suatu peristiwa terjadi, ada peristiwa lalu kamu komentari. Misalnya ada yang kalian melihat pertandingan sepak bola, pertandingan sepak bola itu seru sekali, komentarmu. Kemudian atau komentar terhadap tokoh tertentu. Misalnya nanti kalau kalian ada bacaan tokoh Presiden Soekarno misalnya. Presiden Soekarno ternyata hebat, luar biasa, memimpin bangsa Indonesia dengan sangat hebat dan seterusnya. Nah, komentar itu dapat berupa pujian, hebat, nilaimu 100 misalnya. Saran, kritik atau pendapat. Itu komentar itu bisa berupa pujian, saran, kritik atau pendapat. Kemudian bagaimana kita menyampaikan komentar? Kalimat komentar baik yang mau kita sampaikan secara lisan maupun tertulis harus disampaikan dengan baik supaya yang kita tanggapi, supaya orang yang kita komentari itu tidak tersinggung. Bagaimana caranya? Yaitu kita sampaikan dengan kalimat yang sopan atau kalimat yang santun. Yang kedua, harus sesuai dengan konteks, harus sesuai dengan pembicaraan. Dalam hal ini harus sesuai dengan isi bacaan. Kemudian komentar harus ditulis dalam kalimat yang efektif. Tidak boleh bertele-tele. Kalau zaman sekarang itu orang bisa mengatakan kalimat komentar tidak boleh disampaikan secara lebay, berlebihan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, membaca intensif bacaan. Membaca intensif bacaan itu adalah membaca teks dengan cermat, dengan teliti, yang bertujuan memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya dari teks yang dibaca. Saya ulangi lagi,
Membaca intensif atau bacaan itu dalam sebuah bacaan itu adalah membaca dengan cermat, dengan teliti, yang tujuannya adalah memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dalam sebuah bacaan. Perhatikan. Kemudian dalam membaca intensif ada beberapa langkah. Yang pertama, menyiapkan teks bacaan, teks yang mau dicari informasinya itu, yang mau dibaca itu siapkan dulu. Yang kedua, membaca teks bacaan secara sungguh-sungguh, artinya cermat. Membaca intensif itu dibaca teks itu dalam hati, tidak boleh bersuara, tidak boleh mulut komat kani, tidak bersuara tapi nggak boleh. Jadi penuh konsentrasi, baca dalam hati. Lalu yang ketiga, memindai informasi yang dianggap penting. Memindai itu menandai, oh ini informasi yang penting, dikasih bawahi atau dikasih stabilo atau dikasih centang dan seterusnya. Kemudian yang keempat, meringkas isi teks bacaan. Nah, diringkas dari ini apa informasinya itu. Nah, demikian anak-anak pelajaran Pak Guru hari ini yang membahas 3 hal. Karena keterbatasan kemampuan pada video HP Pak Guru, maka Pak Guru sudah sekat. Nanti tugas akan Pak Guru kirim melalui WA. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat siang, selamat belajar, Tuhan menyertai kita. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi ini kita duluan untuk ulangan SBDP ya. Karena penyampaian bahasa Inggris nanti hanya penyampaian materi, tidak ada tugas. Ya, kalian itu sudah siap, sudah belajar dari kemarin. Oke ya. Ibu mulai pemberian ulangan jam pertama dan ditunggu sampai pukul 10.30. Ya, anak-anak ingat, hari Senin kita mulai ulangan PTS dan jadwal sudah diberikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga nilai kalian hari ini semua di atas ketuntasan. Pagi.